Anda berada, marilah kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas Makassar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan doa Angelus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur nomor 322.
kita berdiri, mari kita buka puji syukur nomor 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Alelu, 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 aleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam Roh Ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Kita persembahkan syukur kita dalam Ekaristi ini dan kita menyampaikan juga doa-doa, permohonan, dan ucapan syukur. Mari saudara-saudari, kita mohon belas kasihan, kemurahan, dan kerahiman Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semoga hati kami tetap terbuka terhadap sabda-Mu, dan perkenankanlah kami memahami kehendak-Mu mengenai dunia dan manusia yang mendiaminya. Semoga kami dapat merasakan bahwa Engkaulah yang menanggung hidup kami. Bapa di surga, kami mau menyampaikan syukur kami atas ulang tahun dan juga sekaligus pesta pelindung Seminari Menengah Santo Petrus Klaver genap 67 tahun. Terima kasih Bapa atas bimbingan penyertaan-Mu sehingga sekolah pendidikan calon imam ini senantiasa dapat mendidik calon-calon imam yang berkualitas, yang penuh iman, penuh pengharapan, dan penuh kasih. Kami mohon berkatilah para staf, imam, dan guru, juga para siswa, karyawan-karyawati yang berada di Seminari Menengah Santo Petrus Klaver, dan juga di mana saja mereka berada, para staf guru. Semoga Engkau senantiasa membimbing menyertai mereka agar proses ajar mengajar di masa pandemik virus corona ini senantiasa berjalan baik melalui daring ataupun juga melalui media komunikasi, cara-cara yang lainnya. Limpahkanlah berkat dan rahmat-Mu agar calon-calon imam, para siswa senantiasa bergembira, berbahagia, bersukacita berada di seminari dan juga mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menjadi imam-Mu kelak yang sungguh mau melayani dalam kasih, dalam iman dan pengharapan. Bapa di surga, kami juga mau bersyukur bersama dengan Bapak SBY Susilo Bambang Yudhoyono
yang merayakan ulang tahunnya hari ini genap 71 tahun, Bapak Ridwan, anak menantu daripada Ibu Rosa, genap 49 tahun. Terima kasih Bapak atas segala berkat, kemurahan, dan bimbingan-Mu, penyertaan-Mu, sehingga saudara-saudari kami boleh merayakan ulang tahunnya hari ini dengan penuh kegembiraan, sukacita, dalam keadaan sehat walafiat. Bimbing dan berkatilah keluarga mereka masing-masing, supaya di tengah keluarga mereka selalu berbahagia dan penuh sukacita. Kami juga mohon keselamatan bagi saudara-saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Ibu Teresia Wong kini genap 3 hari menghadap hadirat-Mu. Bapak Yakob Utama, pemimpin harian Surat Kabar Kompas, semoga kiranya Engkau mendampingi, membimbing saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahannya, dan semoga mereka juga boleh bersatu dalam ketentraman dan damai. Biarlah Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, kesabaran, dan keteguhan kepada segenap keluarga, supaya mereka tetap tabah dan sabar, penuh iman kepada Dikau. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, mengenai para gadis, aku tidak mendapat suatu perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya, berkat rahmat yang telah kuterima dari Tuhan. Aku berpendapat bahwa mengingat zaman darurat sekarang ini, baiklah orang tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang wanita? Janganlah mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang wanita? Janganlah mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kalian dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, waktunya singkat. Sebab itu, dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu,
sujudlah padanya. Refren, Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Keindahan belaka putri raja itu, pakaiannya bersulamkan emas. Dengan pakaian bersulam warna-warni, ia dibawa kepada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Refren, Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah, hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kalian yang kini lapar, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah, hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang dikasihi Tuhan, kita mendengarkan bagaimana Lukas sang penginjil menguraikan mereka atau orang-orang yang termasuk dalam daftar bahagia. Kalau kita amati dengan baik dan kita renungkan, ternyata Allah memuji-muji orang yang miskin, orang yang lapar, orang yang haus, orang yang menderita. Tetapi apakah yang dimaksudkan oleh Allah ini, oleh Lukas ini? Sungguh-sungguh demikian, bahwa orang-orang miskin, orang-orang menderita, orang-orang berduka, dan orang-orang lapar, haus yang berbahagia. Tentu itu yang dimaksudkan. Hanya semangatnya berbeda dengan semangat duniawi. Dalam dunia modern seperti ini, pandangan kebahagiaan sangat jauh daripada pandangan kebahagiaan dari perikop Injil Lukas hari ini, dari sabda Yesus. Karena dunia memandang kebahagiaan itu kalau kita makan kenyang, kalau kita tidak haus, kalau kita tertawa dan tertiwi, dan kalau kita juga itu menjadi kaya raya. Tentu Tuhan tidak menolak dan tidak menyangkal suatu bentuk kebahagiaan seperti ini. Tetapi yang paling berbahagia, yang paling utama
adalah mereka yang punya semangat kemiskinan di hadapan Tuhan. Artinya mereka ini sangat tergantung semata-mata kebahagiaannya kepada Tuhan, bukan karena hal-hal duniawi, bukan karena mereka menjadi kaya, bukan karena mereka lengkap segala-galanya maka berbahagia, tetapi karena semangat kemiskinan, semangat itu merasa sangat bergantung kepada Tuhan, maka mereka mengalami kebahagiaan. Artinya ada keterbukaan hati untuk mendengarkan Tuhan, untuk melaksanakan kehendak-Nya, itu perintah kasih, dan untuk menghayati sikap-sikap hidup yang dikehendaki Tuhan dalam belas kasihan, kemurahan, dan pengampunan. Itulah yang dimaksudkan dengan kebahagiaan dalam perikop ini. Artinya semangat kemiskinan harus ada di sana. Maka saudara-saudari, marilah kita bersama-sama menghayati hidup kita masing-masing sebagai pengikut-pengikut Yesus yang sungguh-sungguh menyadari bahwa kebahagiaan kita hanya tergantung semata-mata dari Tuhan, bukan karena materi, bukan karena hal-hal yang lainnya, tetapi betul-betul hanya karena kemurahan Tuhan, maka kita mengalami kebahagiaan, bahkan bersukacita dan mengalami keselamatan. Semoga hidup kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan senantiasa hidup dalam rahmat dan kemurahan Tuhan. Amin. Mari saudara-saudari kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi, persembahan. Puji syukur nomor 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, Terimalah ya Tuhan, tanda bakti Putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, Terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku. Terima kasih Tuhan. Maka dan juga persembahan ini, amin. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku, amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber kebijaksanaan. Berkenanlah menjelaskan misteri kehidupan melalui roti dan anggur ini. Tunjukkanlah kepada kami Yesus Putra-Mu yang menjadi kebajikan dan kebijaksanaan hidup kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini
dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Amin. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudariku, lihat, lainlah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita berdoa doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah kita berdoa, doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami, bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi mereka yang terjangkit, berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Karona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur atas janji-Mu dan pelaksanaannya dalam diri Yesus, Tuhan dan sekaligus saudara sebapa kami. Semoga kami dapat sembuh dari dosa-dosa dan bersedia tolong menolong dengan sesama. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Marilah Allah. kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur nomor 700. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah.